Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zakia. Saya dari Sekolah MI Al-Falah Tanjung Barat. Saya peserta PPG tahun 2025 bis 1 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nomor peserta saya adalah 4795270032023. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang bertema cerita Nabi Musa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Oke, hari ini pelajaran apa? Akidah akhlak. Sudah buatkan bukunya? Oke, sebelum kita belajar,
para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah SWT bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan mengusung mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu mencukurkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memecahlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti membakar bumi. Tak ada tempat berteduh dan tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah yang membuat raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, inilah tadi cerita kisah tentang Nabi Musa. Nah, sekarang Ibu akan kasih kertas lembar pertanyaan. Apa yang kalian tonton? Di sini akan ada pertanyaannya. Oke, sudah siap? Oke, Ibu akan nanya dulu ke kalian. Siapakah nama Ibu Musa?
penabi mimpi, yaitu karena ketakutan yang sangat besar ya, karena dalam mimpinya itu seakan-akan ada api yang dahsyat. Api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis. Oke, diisi. Baca dulu baru isi. Ibu akan panggil satu orang per kelompok. Kelompok yang pertama ada Rasya, maju. Oke. Kelompok kedua ada Ici, silakan maju. Kelompok ketiga ada Sibil. Kelompok keempat ada Kanzia. Kelompok kelima ada Malika. Kelompok keenam ada Asana. Selesai? Belum. 10? Belum. Udah. Oke. Oke. Dari 5 kelompok ini, siapakah yang paling jawabannya benar? Kalau benar, tepuk tangan. Oke? Kalau benar, kalian wajib tepuk tangan. Nomor 1, pertanyaan pertama. Ici, apa mimpi Raja Fir'aun? Ada api yang dahsyat dari Baitul Maqdis. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan yang meriah. Oke, pertanyaan kedua. Malika, siapakah ibu Nabi Musa alaihissalam? Ungkapan. Yukabat, betul apa salah? Betul. Lanjut, pertanyaan ketiga. Kanzia, siapakah raja yang mengaku Tuhan? Betul apa salah Firaun? Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya Sibil. Nabi Musa dilahirkan pada zaman Fir'aun menguasai Mesir. Fir'aun menguasai Mesir. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul. Oke, betul. Yang terakhir Rasya. Rasya, apa
Sekarang pilih anak perempuan. Siapa? Siapa? Malika. Ya, boleh Malika. Ya, tepuk tangan buat Mawar. Cerita tentang Nabi Musa. Boleh kan? Tepuk diam. Oke, betul apa salah ceritanya? Betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Ici. Tepuk tangan. Yuk. Tepuk tangan buat Kawas. Yuk. Oke, keren-keren semuanya. Oke, sekarang setelah kita bercerita tadi, sudah menulis soal tadi, boleh dikumpulkan dulu ya soalnya. Ayo, kelompok semuanya semuanya di belakang kaki dulu. Oke, kaki. Udah, kumpulkan aja. Ya.